Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Kuratla ini, NIM 23111148, kelas 3E, dosen pengampu Ibu Sri Afani, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat membaca. Yang pertama itu hakikat membaca. Membaca adalah proses interaksi antara pembaca dan teks untuk memahami, menginterpretasikan, serta mengevaluasi informasi atau pesan yang terkandung di dalamnya. Membaca juga tidak hanya melibatkan pengenalan huruf dan kata, tetapi juga pemahaman makna dan konteks. Yang kedua itu tujuan dan manfaat membaca. Yang pertama itu tujuan membaca, yang terdiri dari mendapatkan informasi itu untuk memahami isi teks baik secara eksplisit ataupun implisit. Yang kedua itu mengembangkan pengetahuan, yaitu membaca membantu meningkatkan wawasan dan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga itu hiburan, dengan menikmati karya sastra seperti novel ataupun puisi. Yang selanjutnya itu pembelajaran, yaitu memperoleh keterampilan atau pengetahuan baru untuk keperluan akademik atau profesional. Yang selanjutnya itu refleksi, yaitu memahami diri sendiri melalui membaca teks yang relevan dengan pengalaman pribadi. Adapun manfaat membaca, yang pertama itu meningkatkan kosakata dan kemampuan berbahasa. Yang kedua, melatih daya konsentrasi dan imajinasi. Yang ketiga itu memperluas wawasan dan pengetahuan tentang berbagai bidang. Yang ketiga itu membantu mengasah kemampuan analisis dan berpikir kritis. Yang keempat itu meningkatkan empati melalui pemahaman terhadap sudut pandang lain. Selanjutnya materi tentang aspek-aspek pembaca. Adapun beberapa jenis-jenis aspek. Yang pertama itu aspek mekanis, yaitu kemampuan mengenali huruf, kata, dan simbol dengan cepat dan akurat. Yang kedua itu aspek kognitif, yaitu pemahaman dan penafsiran isi teks, termasuk kemampuan menganalisis dan menginterpretasi informasi. Yang ketiga itu aspek afektif, yaitu seperti minat, motivasi, dan sikap terhadap aktivitas membaca. Selanjutnya yang terakhir itu aspek sosial, yaitu kemampuan berdiskusi dan berbagi ide berdasarkan teks yang dibaca. Selanjutnya materi tentang tahap-tahap membaca. Yang pertama itu pra pembacaan, yaitu mengaktifkan pengetahuan awal, membuat prediksi atau tujuan membaca. Yang kedua itu membaca, dengan membaca teks secara menyeluruh, baik secara cepat maupun mendalam. Yang kedua itu memahami isi teks termasuk pesan utama dan detail penting. Yang ketiga, pasca membaca, yang terdiri dari pertama itu mengevaluasi isi teks seperti kebenaran dan relevansi informasi. Yang kedua itu menyimpulkan ataupun merangkum isi teks. Yang ketiga itu menyamplikasikan pengetahuan dari teks ke dalam konteks lain. Selanjutnya materi tentang tingkatan kemampuan membaca. Yang pertama itu membaca pembulaan, yang terdiri dari fokus pada mengenal huruf, kata, dan bunyi. Contohnya seperti membaca dengan mengeja untuk anak-anak yang baru belajar membaca. Yang kedua itu membaca literal, yaitu memahami isi teks secara eksplisit. Contohnya seperti menjawab pertanyaan apa dan siapa berdasarkan teks. Yang ketiga itu membaca inferensial, yaitu membuat kesimpulan atau interpretasi dari informasi dan tersirat dalam teks. Contohnya menjawab mengapa atau bagaimana. Yang keempat itu membaca kritis, dengan menganalisis isi teks termasuk kebenaran, relevansi, dan kualitas argumen. Contohnya seperti menilai keakurat informasi dalam artikel berita. Selanjutnya yang kelima itu membaca kreatif, itu menggunakan informasi dari teks untuk menciptakan ide baru atau solusi. Contohnya mengembangkan cerita lanjutan berdasarkan teks yang dibaca. Yang selanjutnya materi tentang jenis-jenis membaca. Yang pertama itu berdasarkan tujuan, yaitu membaca intensif, yaitu membaca untuk mendapatkan gambaran umum atau informasi utama, biasa mencakup teks yang panjang seperti artikel ataupun buku. Selanjutnya membaca intensif, yaitu membaca secara mendalam untuk memahami detail, sering digunakan untuk pembelajaran yang
pembelajaran atau penelitian. Yang selanjutnya membaca kritis, itu mengevaluasi isi teks dengan mempertimbangkan keakuratan dan relevansi informasi. Selanjutnya membaca kreatif, itu membaca untuk menciptakan ide atau perspektif baru dari teks yang dibaca. Yang terakhir itu membaca apresiasif, yaitu membaca untuk menikmati dan menghargai keindahan teks seperti puisi ataupun novel. Selanjutnya berdasarkan teknik, yaitu yang pertama skimming, itu membaca cepat untuk menemukan ide utama ataupun poin penting. Yang kedua itu scanning, itu membaca cepat untuk mencari informasi spesifik seperti angka ataupun nama. Yang ketiga itu membaca cepat, itu gabungan skimming dan scanning untuk memahami teks dengan cepat tanpa kehilangan makna utama. Selanjutnya materi tentang strategi membaca. Terdiri dari beberapa. Yang pertama itu strategi bawah atas, yaitu dimulai dari pengenalan huruf, kata, dan struktur kalimat sebelum memahami makna teks secara keseluruhan. Cocok untuk pembelajaran awal ataupun anak-anak. Contohnya seperti membaca dengan mengeja terlebih dahulu. Yang kedua itu strategi atas bawah, yaitu dimulai dari pemahaman keseluruhan konteks lalu menyesuaikan dengan detail dalam teks. Strategi ini cocok untuk pembacaan yang sudah mahir. Contohnya seperti membaca judul dan paragraf awal untuk memprediksikan isi teks. Yang ketiga itu strategi campuran. Itu kombinasi antara pendekatan bawah atas dan atas bawah. Cocok untuk pembacaan yang ingin menguasai pemahaman teks secara menyeluruh. Yang selanjutnya itu strategi interaktif, itu melibatkan interaksi antara pembaca, teks, dan konteks untuk memahami isinya. Strategi ini cocok untuk membaca kritis dan reflektif. Selanjutnya strategi KWL, itu know, when, atau learn. Yang pertama know itu menuliskan apa yang sudah diketahui tentang topik. Kalau when itu menuliskan apa yang ingin diketahui. Yang selanjutnya itu learn, itu menulis apa yang dipelajari setelah membaca. Selanjutnya strategi DRA, yaitu guru memberikan panduan sebelum, selama, dan setelah membaca untuk memahami pemahaman. Selanjutnya itu strategi pancer, yaitu teknik membaca cepat menggunakan alat bantu atau jari ataupun pena untuk memadu pendengaran agar lebih fokus. Selanjutnya itu strategi 4Q 4R. Yang pertama itu preview, itu melibatkan gambaran isi teks. Yang kedua itu question, membuat pertanyaan tentang teks. Yang ketiga itu read, itu membaca untuk menemukan jawaban. Yang keempat itu reflect, itu merefleksikan informasi yang dibaca. Yang kelima itu reach, itu mengulangi informasi dengan kata sendiri. Yang keenam itu review, yaitu mengulang untuk memastikan pemahaman. Selanjutnya teknik membaca skimming dan scanning. Skimming itu membaca cepat untuk mendapatkan ide utama ataupun garis besar teks. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, baca judul, subjudul, dan kalimat pertama setiap paragraf. Yang kedua, perhatikan kata-kata yang dicetak tebal ataupun miring. Yang ketiga itu, abaikan detail yang kurang relevan. Contohnya seperti membaca artikel berita untuk memahami poin utama tanpa memperhatikan detail. Selanjutnya itu scanning, yaitu membaca cepat untuk mencarikan informasi spesifik. Langkah-langkahnya yang pertama itu tentukan informasi yang dicari, misalnya tanggal, angka, nama. Yang kedua itu fokus pada bagian teks tertentu. Yang ketiga itu gunakan mata untuk menyapu teks dengan cepat. Contohnya seperti mencari nomor telepon dalam buku direktori. Selanjutnya itu materi praktik strategi membaca dalam pelajaran. Contoh pertama itu menggunakan strategi KWL, yaitu guru memberikan teks tentang siklus air. Langkah-langkah pertamanya, siswa menuliskan apa yang mereka ketahui. Yang kedua, siswa membuat pertanyaan tentang topik. Yang ketiga, setelah membaca, siswa menuliskan hal-hal baru yang dipelajari. Contoh kedua itu menggunakan PQR, yaitu guru memberikan teks sejarah. Contohnya, langkah-langkahnya yaitu siswa memperview teks dengan melihat judul dan subjudul.
judul. Yang kedua itu membuat pertanyaan seperti apa peristiwa penting dalam teks ini. Yang ketiga itu membaca teks sambil mencari jawaban. Yang keempat itu merefleksikan isi dengan diskusi kelompok. Yang kelima itu menyampaikan ulang isi teks secara lisan. Yang keenam itu mengulangi pemahaman untuk memastikan pemahaman. Contoh yang ketiga itu menggunakan DRA, yaitu guru memberikan teks cerita pendek. Langkah-langkahnya yang pertama, sebelum membaca, guru memberikan konteks ataupun latar belakang cerita. Yang kedua, selama membaca, guru meminta siswa untuk mencatat tokoh dan alur cerita. Yang ketiga itu setelah membaca, guru diskusikan tentang pesan moral cerita. Selanjutnya contoh keempat yaitu praktik skimming dan scanning. Seperti guru memberikan artikel. Tugas skimming yaitu siswa membaca untuk menemukan ide utama setiap paragraf. Tugas scanning itu siswa mencari informasi spesifik seperti angka, tahun, atau nama tokoh. Jadi strategi ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca secara bertahap dan efektif. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.